Gelar rekonstruksi, polisi akhirnya ungkap misteri kematian Ketua RT di Balikpapan, Kalimantan Timur. Gerebek indekos, polisi temukan laboratorium pembuatan pil ekstasi di Samarinda. Di demo mahasiswa, DPRD Kalimantan Selatan sepakat tolak pilkada lewat DPRD. Titik api muncul, Polres dan Pemkab Kuburaya amankan objek vital bandara dari kabut asap. Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Pagi edisi hari ini 21 Januari 2026. Anda bersama saya Petra Nelayani. Saudara, tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi seputar Pulau Kalimantan untuk Anda. Sesaat lagi kita jelang Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita menuju sorotan pertama saudara. Sebuah bus dan mobil sedan terlibat kecelakaan di Samarinda, Kalimantan Timur. 5 orang luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Peristiwa kecelakaan antara sebuah bus dan mobil sedan terjadi di kawasan Jalan HAMM Rifadin Samarinda Seberang pada Senin sore. Bermula saat mobil sedan mencoba menyalip sebuah bus bermuatan 17 penumpang dari Balikpapan. Diduga dari arah berlawanan ada minibus. Usai menyelip, mobil sedan tersebut tiba-tiba mengurangi kecepatan. Akibatnya bus di belakangnya menabrak hingga terbalik. Akibat insiden ini, 5 orang terdiri dari 3 penumpang dalam mobil sedan dan 2 penumpang bus alami luka-luka. Seluruh korban langsung dilarikan ke RSUD Ince Abdul Muiz. Yang lain katanya yang mobil merah itu nyelip, makanya busnya ngerem mendadak, jadilah itu tertabrak. Jadi bis ini nabrak mobil merah dari belakang ya? Iya kayaknya, karena tiba-tiba nyelip kan. Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas di lokasi alami kemacetan panjang. Pas sudah di tikungan sedikit ini dia mau menyalip, kena bis depannya, makanya mobil sedannya terbalik. Ada korban Pak? Untuk korban yang dibawa ke rumah sakit dibantu relawan tadi kita evakuasi ada 5 orang. Untuk yang lumayan agak parah, korban yang ada di mobil sedan. Usai bus dievakuasi oleh petugas Satlantas Polresta Samarinda, lalu lintas di sekitar lokasi kejadian kembali normal. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sorotan selanjutnya, polisi gelar rekonstruksi kasus pembunuhan Ketua RT di kawasan Kecamatan Balikpapan Barat, Kalimantan Timur. Dalam rekonstruksi terlihat korban dibuang melalui jendela rumah dalam kondisi pingsan. Sempat dinyatakan hilang pada bulan November tahun 2025 lalu, seorang ketua RT di Kecamatan Balikpapan Barat berinisial RH ditemukan meninggal dunia di kolong rumah di kawasan perumahan atas air. Dari rekonstruksi yang digelar polisi dari Polsek Balikpapan Barat, terungkap jika korban sempat berduaan di dalam kamar bersama di rumah pelaku berinisial SM, seorang ibu rumah tangga. Saat itulah korban diketahui pingsan dan pelaku yang panik membuang korban ke laut melalui jendela rumahnya. Meski pelaku sempat berdalih jika korban terpeleset dan jatuh ke laut, namun dari data forensik memperlihatkan adanya gelembung udara yang terjebak di dalam paru-paru korban yang mengindikasikan korban masih hidup saat dibuang. Poin utamanya adalah pada saat membuang korban yang diduga oleh pelaku itu sudah meninggal, namun faktanya dari hasil visum menyatakan belum meninggal pada saat buang ke laut tersebut. Adanya ketakutan dari pihak pelaku atau tersangka ini dengan kejadian yang meninggal ataupun pingsan di rumahnya, dan dia juga meninggal ternyata masih pingsan, jadi dia ketakutan kalau ditemukan ada di situ mungkin laki-laki yang mana bukan mahramnya berada di rumahnya, mungkin karena ketakutan. Sementara anak korban yang hadir di dalam rekonstruksi menuntut keadilan dan meminta tersangka dihukum sesuai aturan yang berlaku. Harapannya apa? Ya harapannya semoga masalah ini cepat selesai, terus dia dihukum sesuai lah dengan apa yang telah
dia langsung sesuai undang-undangnya. Iya. Tersangka dikenakan pasal pembunuhan dan upaya menyembunyikan kematian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Beralih ke sorotan, sebuah indekos di kawasan Jalan Lambung, Mangkurat, Samarinda, Kalimantan Timur digerebek polisi karena digunakan seorang pria untuk laboratorium atau tempat pembuatan narkoba jenis pil ekstasi. Bermula dari pengembangan kasus seorang pengedar ekstasi berinisial RN yang ditangkap lebih dulu, polisi melakukan pengembangan menuju lokasi indekos tempat RN mengambil narkoba tersebut di Jalan Lambung, Mangkurat, Samarinda. Setibanya di lokasi indekos, polisi menangkap RR pembuat pil ekstasi. Meski pelaku sempat tidak mengaku, namun polisi akhirnya menemukan sejumlah alat dan bahan bubuk pil ekstasi beragam merek yang disembunyikan pelaku di atas plafon. RR mengaku memproduksi pil setiap harinya sebanyak 20 butir dan dijual seharga mulai dari Rp350 hingga Rp400.000 per butir. Keahlian tersebut dipelajarinya secara otodidak melalui media sosial. Pelaku ternyata merupakan residivis yang baru saja bebas dengan kasus serupa. Jadi ternyata saudara RR ini memang memproduksi tablet ini di kos-kosannya di Jalan Lambung, Mangkurat, Gang 5. Kemudian adapun barang-barang yang dicampur oleh bersangkutan oleh tersangka RR adalah bahan bakunya adalah merupakan campuran obat sakit kepala atau analgesik dan metapetamin sabu. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berat terkait kepemilikan dan produksi narkotika golongan 1 dengan ancaman hukuman hingga pidana penjara seumur hidup. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan lain yang terlibat. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, Kelurahan Pelita di Samarinda, Kalimantan Timur dinobatkan sebagai kelurahan bersinar atau bersih dari narkoba. Namun julukan tersebut tercoreng saat polisi menggerebek sebuah indekos di Jalan Lambung, Mangkurat yang dijadikan tempat produksi narkoba jenis ekstasi. Pada November 2025 lalu, Kelurahan Pelita Samarinda mendapat penghargaan sebagai Kelurahan Bersinar atau bersih dari narkoba. Dari 46 RT, 3 diantaranya masih dalam kategori rawan narkoba, salah satunya di kawasan Lambung, Mangkurat. Pihak kelurahan telah berupaya melakukan pencegahan, mulai memasang pelang imbauan bebas narkoba hingga sosialisasi ke masyarakat. Namun julukan bersinar tercoreng saat polisi menggerebek salah satu warga di Jalan Lambung, Mangkurat beberapa hari lalu karena produksi narkoba jenis ekstasi di indekos. Di tahun 2025 kemarin kami mendapatkan predikat lah, namanya Kelurahan Bersinar, yaitu bersih narkoba. Dan di situ dinaungi oleh BNN Kota dan BNN Provinsi. Karena masih ada beberapa disinyalir ya, ada beberapa yang masih warga yang menggunakan narkoba sehingga kami mendapatkan predikat itu. Dari data BNN Kota Samarinda pada tahun 2024 lalu dimulai pemetaan kawasan rawan narkoba di daerah Samarinda. Ada 6 daerah atau kelurahan, yaitu 4 kelurahan status waspada, 2 lainnya kategori status bahaya. Ada 6 daerah atau kelurahan di Kota Samarinda yang statusnya 4 dengan kategori waspada dan 2 kelurahan dengan status bahaya. Nah, 6 kelurahan ada Gunung Lingai, Sungai Keledang, kemudian Lobuah dan Handil Bakti dengan kategori waspada. Kemudian Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Tenun dengan kategori bahaya. Nah, di tahun 2025 itu kami menetapkan 2 kelurahan sebagai kelurahan bersinar, yaitu Kelurahan Tenun dan Kelurahan Pelita, itu berdasarkan data intelijen dari BNN RI. Pihak Kelurahan Pelita kini konsen terus mencegah dan memerangi narkoba, lantaran bahaya narkoba merusak fisik dan mental, bahkan kehidupan sosial penggunanya. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke informasi lainnya. Gelombang protes Aliansi Mahasiswa se-Kalimantan Selatan terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD akhirnya membuahkan hasil. Jajaran DPRD Provinsi Kalsel
secara resmi menyatakan sikap menolak wacana tersebut dan berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke tingkat pusat. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Se-Kalimantan Selatan kembali mengepung gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin petang. Massa membawa tuntutan tegas untuk menjaga demokrasi dengan menolak kembalinya sistem pilkada melalui perwakilan DPRD. Ketua DPRD Kalsel Supian Haka hadir langsung di tengah masa aksi. Setelah melalui proses negosiasi yang alot, mahasiswa akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam ruang rapat paripurna untuk menyampaikan poin-poin tuntutan mereka secara formal. Meski diskusi berjalan tegang, jajaran pimpinan Dewan akhirnya menyetujui dan menandatangani poin tuntutan mahasiswa. Kedua pilkada langsung, tadi kan dia menyangkut masalah harus kembali dipilih oleh masyarakat rakyat. Kami sependapat. Nah, yang ketiga menyangkut masalah lingkungan, menyangkut masalah wisata Gunung Meratus. Kami sependapat kalau itu merugikan rakyat, tuntutan adik-adik mahasiswa tadi sudah biasa bagusnya. Sudah insyaallah tanggal 23-24 kami sampaikan. Nanti menyampaikan beliau tadi kan minta adik-adik ada dokumentasinya seperti biasalah. Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpia Rahman menambahkan, meski wacana tersebut belum masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas, pihaknya akan tetap memastikan suara masyarakat Banua sampai ke DPR RI di Jakarta. Kalau bahasa di Banjar tuh penderan digetek lah. Nah, belum ada masuk prolegnas saja tidak ada. Artinya di tahun ini tidak ada pembahasan perubahan undang-undang itu. Nah, kami dari DPRD juga sudah mendengar bahwa memang pemilu wacana dipilih DPRD itu tidak ada pembahasan di tahun ini. Tapi tahun-tahun depan kami juga tidak mengetahui karena memang ini di luar kewenangan kami. Karena ini milik dari DPR RI dan pemerintah pusat. Selain isu pilkada, mahasiswa juga menagih janji pemerintah daerah terkait penyelamatan kawasan Pegunungan Meratus dari ancaman eksploitasi, serta menuntut pertanggungjawaban pihak kepolisian atas tindakan represif pada aksi sebelumnya. Tentunya kami belum merasa puas dikarenakan melihat dengan belum adanya jaminan jaminan dari ketua DPRD maupun anggota DPRD semuanya, makanya kami tetap mengawal hal ini supaya tetap melanjutin untuk sampaikan ke pusat bagaimana caranya dari DPRD Provinsi Kalimantan menolak untuk pilkada yang dipilih oleh DPRD. Begitu kawan-kawan. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari unjuk rasa pada Kamis lalu yang berakhir buntu. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada kepastian pilkada tetap digelar secara langsung oleh rakyat. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Cuaca ekstrem rusak kebun cabai di Banjarbaru. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Sejumlah mahasiswa asal Berau demo di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Mereka mengkritik kasus tanda tangan palsu Bupati dan transparansi data reklamasi tambang di Berau. Mahasiswa yang tergabung dalam keluarga pelajar mahasiswa Berau atau KPMKB di Samarinda menuntut usut tuntas 1 tahun kasus tanda tangan palsu Bupati Berau di surat keputusan kenaikan tarif PDAM pada tahun 2025. Menurut mahasiswa, hingga kini polisi tidak serius menangani kasus tersebut. Terlebih asisten pemerintah dan Kesra Berau, Hendratno sebagai pelapor, serta Sofyan Widodo sebagai kepala bagian hukum, mangkir 2 kali saat pemanggilan di Polres Berau. Tuntutan lain, mahasiswa juga menyoroti data reklamasi tambang di Berau yang tidak pernah dipublikasi, sehingga menilai perusahaan bisa saja tidak melakukan reklamasi. Penegakan hukum harus terang benderang, tapi kita lihat dalam SP3D yang dirilis oleh Polda Kaltim, ternyata yang bersangkutan atas nama Sofyan Widodo selaku Kabak Hukum dan juga Kesra di PMK Berau itu dipanggil secara resmi oleh pihak Polres Berau dan 2 kali mangkir dipanggil. Ini kan jadi pertanyaan, ada apa gitu? Seluruh tambang resmi yang beroperasi di Berau sampai dengan hari ini tidak merilis sejauh mana lahan yang sudah mereka reklamasi pasca tambang. Harusnya kan itu menjadi konsumsi publik.
Sementara itu, Pemprov Kaltim yang menemui mahasiswa menyebut kasus tanda tangan palsu mestinya bisa diselesaikan Bupati Berau Sri Juniarsih dan meminta polisi mengusut tuntas. Sementara soal reklamasi tambang di Berau, pihak Inspektur Tambang menyebut tidak pernah dilibatkan pemerintah pusat dan menyarankan mahasiswa meminta ke Kementerian ESDM. Jadi perlu kami informasikan terkait dengan masalah jaminan reklamasi itu semuanya datanya masih di Jakarta. Jadi Inspektur Penempatan Kaltim sampai saat ini di dalam evaluasi dokumen jaminan reklamasi maupun evaluasi pelaksanaan reklamasi di perusahaan itu belum dilibatkan sampai sekarang. Di data-data luasan yang sudah direklamasi, yang sudah dibuka, itu semuanya masih di Jakarta. Makanya saya minta mahasiswa kalau bisa menyurat langsung kepada Kementerian SDM. Mahasiswa rencananya akan kembali menggelar aksi jika tuntutan mereka tidak didengarkan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Barat, Polres bersama pemerintah Kabupaten Kuburaya dan instansi terkait menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan. Bupati Kuburaya menekankan penanganan karhutla memprioritaskan objek vital seperti Bandara Supadio. Apel kesiapsiagaan antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuburaya dilaksanakan di halaman kantor Bupati pada Selasa pagi. Usai penetapan status siaga darurat pada 14 Januari 2026, Bupati Kuburaya Sujiwo menekankan kepada semua pihak dan mengingatkan kepada semua elemen dan masyarakat soal anomali cuaca yang tidak bisa diprediksi. Karena itu semua pihak harus bersiap. Bupati juga menekankan agar semua petugas mengupayakan aktivitas Bandara Supadio tidak terganggu akibat kabut asap. Selain itu, Bupati juga menyatakan siap bertanggung jawab atas semua kebutuhan bahan bakar minyak dan konsumsi para petugas saat melaksanakan pemadaman di lapangan. Terutama pesawat komersil, ini kan sangat akan berdampak terhadap pergerakan ekonomi apabila sampai tidak bisa operasional. Itu pertama. Yang keduanya juga bisa berdampak kepada dunia pendidikan dan kesehatan. Kadang anak-anak sekolah sampai diliburkan, misalnya kalau udah terlalu tebel banget kabutnya, kemudian penyakit bermunculan, sesak napas, ispa dan lain sebagainya. Pemadam swasta Roni Kasimin Kuburaya mengapresiasi kebijakan Bupati Kuburaya karena perjuangan pemadaman api di lapangan tidaklah mudah. Kita apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati dan tentunya yang menjadi dalam pelaksanaan pemadam kebakaran karhutla ini adalah kita memerlukan yang namanya bahan bakar, BBM dan subsidi untuk kami bisa konsumsi untuk makan di lapangan. Saya rasa seperti itu. Nah, jika Pak Bupati menyampaikan untuk membantu kami pemadam kebakaran, kami sangat terima kasih. Bupati mengimbau masyarakat jika melihat kebakaran yang sudah mendekati permukiman dan membahayakan keselamatan untuk segera menghubungi petugas pemadam kebakaran agar api segera dipadamkan. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Saudara, saat ini sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Bupati Kuburaya pastikan akan menindak tegas karhutla yang terjadi, termasuk di kawasan hak guna usaha perusahaan. Sesuai data BMKG Supadio, titik panas di wilayah Kuburaya pada Senin 19 Januari sebanyak 42 titik. Bupati Kuburaya Sujiwo menekankan agar perusahaan atau pemilik HGU menjaga lahannya terhindar dari karhutla. Sujiwo juga menekankan jika terjadi kebakaran di wilayah HGU, maka perusahaan akan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Karena sesuai dengan aturan, perusahaan harus melakukan berbagai upaya antisipasi hingga bertanggung jawab terhadap karhutla di wilayahnya masing-masing. Karena itu, perusahaan harus menyediakan petugas pemadam, peralatan pemadam hingga sumber air, jangan sampai terjadi kebakaran di wilayah konsesi perusahaan. Kalau memang terbukti itu pasti saya minta dengan Pak Kapolres untuk dilakukan penegakan hukum. Nggak boleh, ya apalagi kalau seandainya itu perusahaan ya. Perusahaan itu jelas ada protap-protap tertentu. Bagaimana dia bikin embung, dia bagi saluran,
sumber air, peralatan untuk pemadam kebakaran ya, itu mereka harus sudah disiapkan itu, dan itu jelas amanat suatu regulasi yang harus mereka lakukan. Apabila sampai itu terjadi, saya akan minta kepada kepolisian untuk melakukan penegakan. Kapolres Kuburaya menekankan komitmen tinggi dalam penanganan karhutla. Selama ini, semua potensi kebakaran dipantau melalui aplikasi Lancang Kuning, dilakukan verifikasi hingga pemadaman. Selanjutnya, polisi akan melakukan penyelidikan penggunaan lahan setelah dibakar. Tentunya dari beberapa tempat yang telah terjadi karhutla, kita sudah identifikasi dan kami sudah memerintahkan Satuan Reserse Kriminal untuk melakukan penyelidikan, sehingga nanti setelah lahan itu sudah berhasil dipadamkan, kita akan memantau ini penggunaan lahan untuk kepentingan apa. Jangan sampai rekan-rekan sudah bisa kemarin mengetahui bahwasannya kita pernah melaksanakan penyegelan. Kapolres Kuburaya juga menyebut sampai saat ini belum mengamankan pelaku karhutla. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Sementara itu dari Kalimantan Selatan, fenomena puncak musim hujan yang disertai cuaca panas terik di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berdampak buruk pada sektor pertanian hortikultura. Sejumlah petani cabai kini hanya bisa pasrah melihat tanaman mereka mati mengering. Cuaca ekstrem yang tidak menentu 2 pekan terakhir menjadi mimpi buruk bagi para petani cabai di kawasan Jalan Kurnia Ujung, Banjarbaru. Seperti yang dialami Sedio, petani yang harus menghadapi kenyataan pahit, kebun cabainya rusak total hingga gagal panen. Tanaman cabai miliknya yang seharusnya masuk masa produksi justru mengering dan mati. Diduga perubahan suhu yang drastis membuat tanaman cabai tidak mampu beradaptasi. Untuk menyambung hidup, Sedio kini terpaksa membongkar lahannya dan mengganti dengan tanaman yang lebih tahan cuaca seperti timun, kacang panjang, dan gambas. Saudara saya. Oh, cabai japlak ini berarti Pak ya? Japlak ini. Pitingnya ya meninggal, japlak meninggal. Oh, nggak tahan gitu ya, Pak terok ini meninggal nih kalau tak tanami gabas. Ya. Jadi pian ganti nanti? Sudah tak ganti gabas itu. Hal senada juga dirasakan oleh Pardi, petani cabai lainnya. Ia menjelaskan hujan yang terus-menerus disusul panas terik menyebabkan zat asam pada tanah naik dan merusak akar tanaman, padahal dalam kondisi normal dari lahan seluas 2 hektar, Pardi mampu menghasilkan sedikitnya 250 kg cabai sekali panen. Namun kali ini, cabai keriting yang baru ditanamnya bahkan mati sebelum sempat dipetik. Nak pengaruh ya, nak hujan malah bagus ya nak. Niki pari-pari ada air, ada asam kan turun lagi. Oh, mungkin karena hujan terus langsung panas kayak gitu Pak ya? Tadi uap-uap dingin dari bawah naik. Oh. Ini kan tidak kuat kedinginan. Kondisi ini diprediksi akan memicu kenaikan harga cabai di pasaran Kota Banjarbaru dalam beberapa pekan ke depan karena minimnya pasokan dari petani lokal. Para petani berharap adanya pendampingan dari Dinas Pertanian untuk mengatasi permasalahan asam tanah di tengah cuaca ekstrem saat ini. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informasi lainnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan distribusikan bantuan makanan berupa ikan dan bahan pokok lainnya kepada warga terdampak banjir di Desa Paku Alam, Kabupaten Banjar. Warga Desa Paku Alam, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar nampak gembira dan bergerombol di posko banjir saat bantuan Gubernur Kalsel Muhyiddin disalurkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan. Bantuan berbagai jenis ikan sungai dan ikan laut, ikan sarden, air kemasan, serta beras dan mie instan ini untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan gizi warga terutama protein ikan. Dengan arahan Pak Gubernur, berikhtiar, menebar kebaikan, kita ikut peduli dengan masyarakat terdampak banjir. Syafi'i, pembakal Desa Paku Alam bilang, kunjungan sekaligus pemberian bantuan ini sangat menyenangkan hati mereka karena merasa diperhatikan pemerintah. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur kita Pak Haji Muhyiddin. Semoga beliau sekeluarga sehat walafiat dan memurahkan rezeki, dikabulkan hajatnya dan sukses selalu untuk gubernur kita.
Kegembiraan pun dirasakan para wanita dan anak-anak karena mendapat bingkisan beragam makanan olahan. Nah, tadi dapat bantuan apa? Makanan. Nah, makanan apa aja isinya tuh? Burger. Somai, kencapat. Nah, gimana? Senang dapat bantuan kayak gini? Di desa dengan sekitar 550 rumah dihuni 650 kepala keluarga dan hampir 2.000 jiwa ini, semua kawasannya terdampak banjir dan pasang tinggi berpotensi naik hingga 30 cm. Abrar Effendi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda. Di antaranya proyek Stadion Internasional Kalimantan Selatan direstui pemilik lahan. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Tahun 2026 ini, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dapat tambahan kuota haji mencapai 183 orang. Hal ini berdampak pada daftar tunggu dari semula 36 tahun menjadi 26 tahun. Kota Balikpapan mendapatkan tambahan kuota haji hingga 183 jemaah calon haji setelah adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Haji soal penambahan kuota haji. Pada tahun sebelumnya, kuota haji Kota Balikpapan 507 jemaah, sehingga pada tahun 2026, jemaah calon haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah mencapai 690 jemaah calon haji. Ini kabar yang menggembirakan bagi kita di Kota Balikpapan. Dari kuota kita sebelumnya biasanya 507, alhamdulillah kita bertambah sekitar 183-an menjadi total semuanya 600-an. Tentu ini persiapan teman-teman. Hal ini berdampak pada daftar tunggu yang semula 36 tahun kini menjadi 26 tahun. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan investasi yang masuk harus berkontribusi langsung bagi pembangunan dan pendapatan daerah. Selain itu, investasi juga wajib memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Tidak hanya dari sisi ekonomi seperti pendapatan asli daerah maupun berdampak pada pembangunan daerah. Proses investasi yang masuk ke Kalbar wajib memperhatikan faktor lain seperti kelangsungan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan bilang, para investor harus bisa menjalin kerjasama yang sehat, termasuk bagi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tentu kemarin juga dibicarakan dengan delegasi Cina, kita harus menjaga alam kita. Jangan sampai eksploitasi tetapi merusak alam. Tentu keseimbangan ini yang harus kita jaga. Oleh sebab itu maka dibicarakan secara sungguh-sungguh, secara komprehensif tentang dampak dari investasi yang ada di Indonesia dan secara khusus di Kalimantan Barat. Sementara itu, anggota DPRD Kalbar Heri Mustamin menyebut investasi yang masuk proses pengajuannya harus sesuai regulasi dan kebijakan pemerintah pusat. Ya paling tidak Dewan harus diikut sertakan gitu lah. Bukan hanya sekedar mengawasi setelah investasi itu berjalan, tapi mulai dari awal gitu ya. Mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan. Ya Dewan diikut sertakan, tapi kita sadar juga bahwa kita kan memang sebatas untuk mengawasi. Tapi kalau tidak diawasi, ini jadi masalah. Kan banyaknya investasi nih, yang kadang-kadang investasi tidak koordinasi dengan pemerintah daerah. Sehingga apa? Akhirnya sekarang semua perusahaan yang ada di daerah manfaatnya untuk kepentingan rakyat itu sangat minim. Pemprov Kalbar menjelaskan banyak investor internasional yang tertarik berinvestasi di Kalbar, satu diantaranya Tiongkok. Jikapun terjadi kesepakatan, proses investasi dipastikan akan berkelanjutan, mendukung pariwisata dan ramah terhadap hutan. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kita ke informasi mengenai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat perkuat sinergi dengan lembaga penyiaran dan pengawasan isi siaran.
Selain untuk memastikan kualitas, hal itu juga agar lembaga penyiaran tetap eksis. Saat berkunjung ke kantor Biro Kompas TV Pontianak, Komisioner KPID Kalbar sampaikan program kerja dan gagasan di tahun 2026, salah satunya penguatan lembaga penyiaran dan pengawasan isi siaran. Ketua KPID Kalbar, Ramdan, bilang perlu sinergitas untuk mencapai hal tersebut. Ramdan juga berharap program yang telah disusun KPID mampu membuat lembaga penyiaran tetap eksis di tengah disrupsi media, serta mendorong lembaga penyiaran tetap menyajikan tayangan yang edukatif, informatif, dan sehat. Sebuah tantangan juga ya yang dihadapi oleh teman-teman media pada saat ini. Inilah yang menjadi diskusi kita bersama tadi. Jadi sehingga kita bisa mendapatkan sebuah solusi-solusi ke depannya yang kemudian bisa memberikan ruang kepada lembaga penyiaran dalam rangka melakukan kerja-kerja mereka gitu ya. Nah, tadi kita sudah mendiskusikan dengan teman-teman, tentu saya kira ini bisa menjadi masukan kita bersama. Kita ke informasi seputar dunia olahraga. Rencana pembangunan stadion olahraga bertaraf internasional di Kalimantan Selatan kini masuk babak baru. Para pemilik lahan di kawasan Liang Anggang, Banjarbaru secara terbuka menyatakan dukungannya usai menghadiri forum konsultasi publik. Stadion Internasional Kalimantan Selatan merupakan proyek prioritas yang menjadi janji kampanye pasangan gubernur dan wakil gubernur Muhyiddin Hasnur. Lokasinya dipilih secara strategis di persimpangan Jalan Gubernur Syarkawi dan Jalan Lingkar Utara, Landasan Ulin Barat, Kota Banjarbaru. Sebagai tahapan awal, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menggelar forum konsultasi publik untuk menyosialisasikan rencana pengadaan tanah. Hasilnya, puluhan warga pemilik lahan menyatakan kesediaannya untuk melepaskan tanah mereka demi kepentingan pembangunan fasilitas olahraga tersebut. Total lahan yang dibutuhkan mencapai 28 hektar. Pada tahap perdana, pembangunan akan difokuskan pada stadion utama dan 2 akses jalan masuk dengan estimasi anggaran mencapai 1 triliun rupiah. Janji yang ke-8 inilah pembangunan stadion internasional. Mudah-mudahan dari awal dan akhir pembangunan ini tidak mengalami hambatan ya. Dari mulai pengadaan lahan sampai pada proses pembangunannya yang kita prediksikan mungkin multi years multi years, dananya sudah kita siapkan. Seorang pemilik lahan, Gania, menyambut positif rencana ini. Menurutnya, proses sosialisasi berjalan transparan sehingga warga mendapatkan gambaran rinci mengenai manfaat pembangunan stadion tersebut bagi daerah. Untuk hasilnya tadi masih penandatanganan berita acara, jadi nanti akan ada pertemuan selanjutnya untuk membahas terkait lebih lanjutnya bagaimana gitu. Tapi sejauh ini setuju kan Mbak dengan? Untuk sejauh ini masih setuju Kak ya. Jadi karena tadi juga di dalam kondisi kondusif aja dan juga tadi dari para pejabat yang memberitahukan dengan detail dan sangat lengkap, jadi kami untuk pemilik lahan ini masih setuju aja. Meski kesepakatan lokasi telah tercapai, forum kali ini belum membahas mengenai nilai ganti rugi. Pembahasan terkait harga lahan akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya dengan melibatkan tim appraisal independen untuk menentukan harga yang adil bagi warga. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, 4 atlet ski taklukan lintas di Pegunungan Julian. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama saya, Petronella Yani di Kompas Pagi. Kompetisi sepak bola putri usia dini, Soccer Challenge Seri 2 diikuti lebih dari 1.400 peserta dari 135 tim. Juara seri Jakarta, SDN Kunciran 4C, sukses kawinkan gelar juara kelompok usia 12 tahun usai kalahkan SDN Kebayoran Lama Selatan 19 di final. Kompetisi sepak bola putri usia dini Soccer Challenge 2025-2026 berlanjut ke Tangerang. Lebih dari 1.400 peserta ambil bagian pada kompetisi yang digelar di lapangan Kerasakti, Tangerang 13 hingga 18 Januari. Pada kelompok usia 12 tahun yang diikuti 88 tim, SDN Kunciran 4C sukses keluar sebagai juara.
Kampiun seri Jakarta ini menang 3-2 atas SDN Kebayoran Lama Selatan 19 di final. 3 gol dicetak Syakila Nur Ajizah dan Zilda Syakila yang akhirnya dinobatkan sebagai top skor dan pemain terbaik. Sementara di kelompok usia 10 tahun, SDN Pinang 3C berjumpa British School Jakarta di laga pamungkas. 2 gol Nitya Safira Jaya akhirnya memberikan kemenangan tipis 2-1 bagi SDN Pinang 3C. Nitya juga dinobatkan sebagai pemain terbaik di seri ini. Yang dibutuhkan bukan hanya latihan, tapi juga exposure terhadap pertandingan-pertandingan, turnamen gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa Kunciran itu rajin untuk ikut turnamen, termasuk yang di Jakarta kemarin. Dan di Jakarta mereka bisa sampai juara, itu luar biasa, karena di Jakarta persaingannya ketat sekali. Jadi mereka mendapatkan boost konfidensi ya. Jadi itu yang dibutuhkan memang oleh anak-anak kita, jam terbang. Itu yang kita berikan kepada mereka. Selanjutnya, Soccer Challenge akan berlanjut ke Bandung dan Yogyakarta. Kompetisi digelar bersamaan pada 27 Januari hingga 1 Februari. Angga Nurizki, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Tangerang, Banten. Dari ajang bulu tangkis saudara, siap turunkan amunisi terbaik. PBSI targetkan minimal 1 gelar juara di Indonesia Masters 2026. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBSI bilang, peluang terbesar masih ada di sektor ganda putra, meski hasil drawing tidak cukup menguntungkan pasangan tuan rumah. Indonesia Master 2026 dipastikan bertabur bintang. Nama-nama top seperti Chen Yufei, Feng Yanze, Huang Dongping, hingga Eren Chia Sohwoyik siap mentas di Istora Senayan. Tak ingin ketinggalan, PBSI juga menyiapkan atlet terbaik untuk turun pada turnamen berhadiah total 8 miliar rupiah ini. Putri Kusuma Wardani hingga Fajar Alfian Sohibul Fikri dipastikan turun gelanggang. Beberapa pemain muda juga siap meledak di depan pendukungnya sendiri, seperti Jafar Felicia, Zaki Ubaidillah hingga Raymond Indra Nicholas Hokin. Pada konferensi pers Senin siang di Jakarta, Kabid Binpres PBSI Eng Hian bilang, Indonesia Masters menjadi salah satu turnamen prioritas PBSI. 1 gelar juara jadi target minimal wakil merah putih. Eng Hian bilang, sektor ganda putra masih jadi andalan meski pasangan merah putih ada di satu bagan yang membuat mereka punya potensi besar bentrok sebelum final. Kita sebagai tuan rumah, tentunya kita mau all out supaya agar mendapatkan hasil tentunya lebih baik, bisa mendapatkan gelar. Kalau tanya targetnya apa, 2 perak tidak cukup. Kita inginkan paling ada satu gelar dari tim bulu tangkis Indonesia di Indonesia Master ini. Bisa resiko juga karena kan Indonesia 4 pasangan sih ganda putranya, jadi bisa di mana aja. Jadi dengan pool kayak gini semoga bisa melaju terus. Babak kualifikasi dan 32 besar Indonesia Master 2026 akan mulai digelar pada Selasa pagi. Ada 24 wakil Indonesia yang dipastikan tampil di turnamen level 500 BWF ini. Angga Nurizki, Kompas TV, Jakarta. Disinyalir mengalami serangan jantung, asisten pelatih Arema FC kolaps di lapangan dan meninggal. Asisten pelatih Arema Kuncoro meninggal pada Minggu sore 18 Januari 2026. Mantan pemain era Galatama ini sebelumnya kolaps di pinggir lapangan saat ikut serta dalam laga eksebisi antar pemain veteran. Setelah mendapat perawatan dari tim medis di lapangan, Kuncoro sempat dilarikan ke RSUD Saiful Anwar Malang untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Sayang, nyawa Kuncoro tak bisa diselamatkan dan dikonfirmasi meninggal sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Sebelum berkarir sebagai pelatih, Kuncoro sempat bermain di Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Arema Malang. 4 atlet ski profesional menampilkan trik menakjubkan di lintasan ski ekstrem Pegunungan Julian, Italia. Sebuah lintasan ski di tebing salju Pegunungan Julian, Italia menjadi arena bagi Felix Gorgi, Mark Zik, Jan Matteoli, dan Fabian Bosch untuk menaklukkan lintasan slopestyle yang dirancang menguji batas ketepatan.
Lintasan sepanjang 350 meter yang terletak pada ketinggian 2050 meter di atas permukaan laut menampilkan 8 lompatan dan rintangan serta jurang sedalam 110 meter di sisi kanan dan kiri. Di titik tersempit, sebuah lintasan sepanjang 30 meter dengan lebar hanya 1 meter menjadi tantangan 4 atlet ski tersebut. Keempat atlet meluncur di lintasan bersama, hanya beberapa meter terpisah. Mereka membuktikan setiap rintangan dilakukan dengan sempurna, setiap lompatan, pendaratan, dikuasai presisi tanpa celah sedikit pun. Saudara, usai jeda, Kompas Pagi akan hadir kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan untuk Anda. Sempat dinyatakan hilang pada bulan November tahun 2025 lalu, seorang ketua RT di Kecamatan Balikpapan Barat berinisial RH ditemukan meninggal dunia di kolong rumah di kawasan perumahan atas air. Dari rekonstruksi yang digelar polisi dari Polsek Balikpapan Barat, terungkap jika korban sempat berduaan di dalam kamar bersama di rumah pelaku berinisial SM, seorang ibu rumah tangga. Saat itulah korban diketahui pingsan dan pelaku yang panik membuang korban ke laut melalui jendela rumahnya. Meski pelaku sempat berdalih jika korban terpeleset dan jatuh ke laut, namun dari data forensik memperlihatkan adanya gelembung udara yang terjebak di dalam paru-paru korban yang mengindikasikan korban masih hidup saat dibuang. Poin utamanya adalah pada saat membuang korban yang diduga oleh pelaku itu sudah meninggal, namun faktanya dari hasil visum menyatakan belum meninggal pada saat buang ke laut tersebut. Adanya ketakutan dari pihak pelaku atau tersangka ini dengan kejadian yang meninggal ataupun pingsan di rumahnya, dan dia juga meninggal ternyata masih pingsan, jadi dia ketakutan kalau ditemukan ada di situ mungkin laki-laki yang mana bukan mahramnya berada di rumahnya, mungkin karena ketakutan. Sementara anak korban yang hadir di dalam rekonstruksi menuntut keadilan dan meminta tersangka dihukum sesuai aturan yang berlaku. Harapannya apa? Ya, harapannya semoga masalah ini cepat selesai, terus dia dihukum sesuai lah dengan apa yang telah dia lakukan undang-undangnya. Ya. Tersangka dikenakan pasal pembunuhan dan upaya menyembunyikan kematian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Bermula dari pengembangan kasus seorang pengedar ekstasi berinisial RN yang ditangkap lebih dulu, polisi melakukan pengembangan menuju lokasi indekos tempat RN mengambil narkoba tersebut di Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda. Setibanya di lokasi indekos, polisi menangkap RR pembuat pil ekstasi. Meski pelaku sempat tidak mengaku, namun polisi akhirnya menemukan sejumlah alat dan bahan bubuk pil ekstasi beragam merek yang disembunyikan pelaku di atas plafon. RR mengaku memproduksi pil setiap harinya sebanyak 20 butir dan dijual seharga mulai dari Rp350 hingga Rp400.000 per butir. Keahlian tersebut dipelajarinya secara otodidak melalui media sosial. Pelaku ternyata merupakan residivis yang baru saja bebas dengan kasus serupa. Jadi ternyata saudara RR ini memang memproduksi tablet ini di kos-kosannya di Jalan Lambung Mangkurat, Gang 5. Kemudian adapun barang-barang yang dicampur oleh bersangkutan oleh tersangka RR adalah bahan bakunya adalah merupakan campuran obat sakit kepala atau analgesik dan metapetamin sabu. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berat terkait kepemilikan dan produksi narkotika golongan 1 dengan ancaman hukuman hingga pidana penjara seumur hidup. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan lain yang terlibat. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Se-Kalimantan Selatan kembali mengepung gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin petang.
Massa membawa tuntutan tegas untuk menjaga demokrasi dengan menolak kembalinya sistem pilkada melalui perwakilan DPRD. Ketua DPRD Kalsel Supian Haka hadir langsung di tengah masa aksi. Setelah melalui proses negosiasi yang alot, mahasiswa akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam ruang rapat paripurna untuk menyampaikan poin-poin tuntutan mereka secara formal. Meski diskusi berjalan tegang, jajaran pimpinan Dewan akhirnya menyetujui dan menandatangani poin tuntutan mahasiswa. Kedua pilkada langsung, tadi kan dia menyangkut masalah harus kembali dipilih oleh masyarakat rakyat. Kami sependapat. Nah, yang ketiga menyangkut masalah lingkungan, menyangkut masalah wisata Gunung Meratus. Kami sependapat kalau itu merugikan rakyat. Tuntutan adik-adik mahasiswa tadi luar biasa bagusnya. Sudah insyaallah tanggal 23, 24 kami sampaikan. Nanti menyampaikan beliau tadi kan minta adik-adik ada dokumentasinya seperti biasalah. Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpia Rahman menambahkan, meski wacana tersebut belum masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas, pihaknya akan tetap memastikan suara masyarakat Banua sampai ke DPR RI di Jakarta. Kalau bahasa di Banjar tuh penderan digetek lah. Nah, belum ada masuk prolegnas saja tidak ada. Artinya di tahun ini tidak ada pembahasan perubahan undang-undang itu. Nah, kalau kami dari DPRD juga sudah mendengar bahwa memang pemilu wacana dipilih DPRD itu tidak ada pembahasan di tahun ini. Tapi tahun-tahun depan kami juga tidak mengetahui karena memang ini di luar kewenangan kami. Karena ini milik dari DPR RI dan pemerintah pusat. Selain isu pilkada, mahasiswa juga menagih janji pemerintah daerah terkait penyelamatan kawasan Pegunungan Meratus dari ancaman eksploitasi, serta menuntut pertanggungjawaban pihak kepolisian atas tindakan represif pada aksi sebelumnya. Tentunya kami belum merasa puas dikarenakan melihat dengan belum adanya jaminan jaminan dari ketua DPRD maupun anggota DPRD semuanya, makanya kami tetap mengawal hal ini supaya tetap melanjutin untuk sampaikan ke pusat bagaimana caranya dari DPRD Provinsi Kalimantan menolak untuk pilkada yang dipilih oleh DPRD. Begitu kawan-kawan. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari unjuk rasa pada Kamis lalu yang berakhir buntu. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada kepastian pilkada tetap digelar secara langsung oleh rakyat. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Apel kesiapsiagaan antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuburaya dilaksanakan di halaman kantor Bupati pada Selasa pagi. Usai penetapan status siaga darurat pada 14 Januari 2026, Bupati Kuburaya Sujiwo menekankan kepada semua pihak dan mengingatkan kepada semua elemen dan masyarakat soal anomali cuaca yang tidak bisa diprediksi. Karena itu semua pihak harus bersiap. Bupati juga menekankan agar semua petugas mengupayakan aktivitas Bandara Supadio tidak terganggu akibat kabut asap. Selain itu, Bupati juga menyatakan siap bertanggung jawab atas semua kebutuhan bahan bakar minyak dan konsumsi para petugas saat melaksanakan pemadaman di lapangan. Terutama pesawat komersil, ini kan sangat akan berdampak terhadap pergerakan ekonomi apabila sampai tidak bisa operasional. Itu pertama. Yang keduanya juga bisa berdampak kepada dunia pendidikan dan kesehatan. Kadang anak-anak sekolah sampai diliburkan, misalnya kalau udah terlalu tebel banget kabutnya, kemudian penyakit bermunculan, sesak napas, ispa dan lain sebagainya. Pemadam swasta Roni Kasimin Kuburaya mengapresiasi kebijakan Bupati Kuburaya karena perjuangan pemadaman api di lapangan tidaklah mudah. Kita apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati dan tentunya yang menjadi dalam pelaksanaan pemadam kebakaran karhutla ini adalah kita memerlukan yang namanya bahan bakar, BBM dan subsidi untuk kami bisa konsumsi untuk makan di lapangan. Saya rasa seperti itu. Nah, jika Pak Bupati menyampaikan untuk membantu kami pemadam kebakaran, kami sangat terima kasih. Bupati mengimbau masyarakat jika melihat kebakaran yang sudah mendekati permukiman dan membahayakan keselamatan untuk segera menghubungi petugas pemadam kebakaran agar api segera dipadamkan. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
Akhir kata, saya Petronella Yani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.